Pemirsa, ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta siang tadi. Mereka mendesak KPPU segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan persaingan tidak sehat dalam sistem orderan. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dan keresahan para pengemudi taksi online yang tak kunjung mendapat orderan selama beberapa hari terakhir. Masa menduga adanya persaingan tidak sehat dalam sistem orderan di salah satu aplikasi taksi online. Para pengemudi taksi online mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha segera menindaklanjuti pengaduan mereka. Aksi unjuk rasa sempat menimbulkan kemacetan panjang lantaran banyak pengemudi yang memarkirkan kendaraannya di separuh badan jalan. Meski berlangsung kondusif, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat meminta polisi menindak paguyuban Tunggal Rahayu yang mencetak uang sendiri dan mengubah lambang Garuda Pancasila. Polisi kini sedang memeriksa pimpinan organisasi paguyuban Tunggal Rahayu. Setelah mencuatnya organisasi paguyuban Tunggal Rahayu di Garut Selatan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Bupati Garut Rudi Gunawan segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menyelidiki keberadaan paguyuban ini. Paguyuban Tunggal Rahayu sempat mendaftar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut untuk mendapatkan legalisasi. Namun setelah dilakukan pengkajian, organisasi tersebut ditolak oleh Pemkab Garut. Dan pendaftaran ke Kesbangpol, tentu permohonan itu kami tolak. Nah, berdasarkan daripada dokumen yang ada, kami melakukan penyelidikan terhadap apa yang mereka maksud dengan menggunakan lambang Garuda dengan modifikasi. Dan itu ada Undang-Undang 24/2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Paguyuban Tunggal Rahayu membuat geger publik karena mengubah posisi kepala burung Garuda. Paguyuban ini juga menambah kalimat Sonata Logawa pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tak hanya itu, paguyuban ini juga membuat mata uang sendiri dengan gambar pimpinan organisasi. Selain di Kabupaten Garut, diduga anggota paguyuban tersebar di Majalengka, Tasikmalaya, hingga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali diperiksa di Kejaksaan Agung hari ini. Pinangki terlibat kasus dugaan gratifikasi dari Joko Chandra dan juga dugaan pencucian uang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari hari ini kembali diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung sebagai tersangka di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pinangki diduga menerima suap dari Joko Chandra. Selain Pinangki dan Joko Chandra, Andi Irfan Jaya yang diduga menjadi perantara uang suap juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Suap diduga terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung agar Joko Chandra tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih Bank Bali. Sementara itu kemarin gelar perkara kasus dugaan suap Pinangki oleh Kejaksaan Agung dihadiri perwakilan KPK, Bareskrim Polri serta Komisi Kejaksaan dan Kemenko Polhukam. Gelar perkara dipimpin langsung oleh Wakil Jaksa Agung. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Ali Mukartono, gelar perkara dilaksanakan secara transparan. Kejagung juga meminta masukan dari perwakilan dan diundang untuk bisa segera menyelesaikan perkara yang menyeret banyak pihak ini. Dengan adanya gelar perkara ini, maka membuktikan bahwa Kejaksaan tidak pernah menutupi penanganan perkara ini. Kenapa baru sekarang? Ya karena sekaranglah bahkan untuk digelar itu sudah mencapai 80-90%. Kalau di awal, kalau kita lakukan gelar, ya kita tidak bisa gelar apa materinya. Dalam kasus dugaan suap ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka pada 11 Agustus 2020 lalu dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra sebesar $500.000 Amerika Serikat atau setara dengan 7,4 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait pemeriksaan Jaksa Pinangki, sudah ada rekan Riki Iskandar di Kejaksaan Agung Jakarta. Ya Riki, apakah Jaksa Pinangki masih diperiksa hingga saat ini?
Baik Anissa dan April, terkait dengan pemeriksaan Jaksa Pinangki saat ini memang masih berlangsung. Kita belum melihat adanya kesiapan dari tim kejaksaan ini untuk membawa Pinangki kembali ke Rutan Salemba yang masih dalam lingkungan Kejaksaan Agung. Jika kita lihat memang pemeriksaan diawali tadi sekitar pukul 9:30 pagi, Jaksa Pinangki sudah hadir di gedung Jampitsus dan ini sudah memasuki pukul 5:30, ini artinya sudah memasuki sekitar 8 jam dari proses pemeriksaan Jaksa Pinangki. Namun kita lihat belum juga adanya tanda-tanda keselesaian dari pemeriksaan Jaksa Pinangki hari ini. Dan kita lihat tadi juga tim kuasa hukum telah tiba ke gedung Jampitsus di Gedung Bundar ini sekitar pukul 10:30 siang. Dan kita lihat juga belum ada pendampingan dari tim kuasa hukum saat ini untuk memberikan keterangan terkait dengan proses pemeriksaan Jaksa Pinangki hari ini. Seperti yang diketahui, pemeriksaan dari Jaksa Pinangki ini adalah di luar dari jadwal ketentuan Jampitsus yang sudah keluar pagi tadi, dan kita lihat bahwa pemeriksaan Jaksa Pinangki ini selalu di luar dari jadwal Jampitsus itu sendiri. Kita belum bisa mengetahui terkait hal itu, apakah memang ada informasi penting ataupun ada agenda pemeriksaan penting terkait dengan pemeriksaan Jaksa Pinangki. Dan kita lihat memang mobil yang membawa Pinangki tadi sudah mulai terparkir di depan Gedung Bundar, namun belum ada tanda-tanda kesiapan untuk membawa Pinangki kembali ke Rutan Salemba yang masih di dalam kawasan Kejaksaan Agung. Seperti itu. Baik, terima kasih Riki Iskandar melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Pemirsa, penanganan kasus Jaksa Pinangki menjadi sorotan publik karena Kejaksaan Agung dianggap lamban menetapkan tersangka. Apalagi tidak ada informasi baru saat gelar perkara kemarin. Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali diperiksa. Tak ada komentar apapun saat ia sampai di Gedung Bundar. Pinangki tak sendiri, tersangka lain dari pihak swasta berinisial AI juga diperiksa. AI diduga ada di pusaran suap narapidana Joko Chandra ke Jaksa Pinangki. 1 hari sebelum Jaksa Pinangki jalani pemeriksaan, Kejaksaan Agung menggelar perkaranya melibatkan KPK dan Komisi Kejaksaan. Tapi sayang, tak ada informasi baru dari gelar perkara kemarin. Tersangka dugaan suap Joko Chandra di Kejaksaan Agung belum bertambah. Masih 3 orang, yakni Jaksa Pinangki, Joko Chandra, dan dari pihak swasta berinisial AI. Indonesia Corruption Watch atau ICW cukup yakin Jaksa Pinangki tak beraksi sendiri. Alasannya, aksi suap menyuap biasanya kental upaya persekongkolan melibatkan sejumlah oknum. Sebelumnya, Komisi Kejaksaan mengaku sudah memeriksa salah satu petinggi di Kejaksaan Agung. Dari hasil pemeriksaan, ada pengakuan ia menelpon Joko Chandra 2 kali. Tapi pembicaraan di telepon katanya bukan untuk urusan macam-macam, namun operasi intelijen agar sang narapidana menyerahkan diri. Dan yang bersangkutan telah memberikan penjelasan dan keterangan bahwa komunikasi itu benar dilakukan 2 kali, tanggal 2 dan 4 Juli, tetapi itu adalah dalam rangka operasi intelijen. Yang bersangkutan menghubungi untuk melaksanakan perintah untuk memerintahkan agar terpidana buron Joko Chandra ketika itu melaksanakan putusan pengadilan untuk dieksekusi. Jadi itu tujuannya. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Ali Mukartono bilang, hasil pemeriksaan yang menyebut Jaksa Pinangki sempat melaporkan pertemuannya dengan Joko Chandra ke sang atasan dibahas dalam gelar perkara. Namun Ali tak ingin memaparkan ke publik. Itu dibahas. Nah, begitu kan ada keluar, Pak. Entah BAP entah apa namanya itu, ada keluar. Tetapi materinya tidak perlu saya sampaikan di sini. Tapi dibahas iya. Nanti di pengadilan akan muncul itu. Memang, saat memaparkan hasil gelar perkara Jaksa Pinangki ke publik, Kejaksaan Agung sudah bilang tak akan merinci materi perkara. Katanya, publik bisa mengawal, bahkan mengkritik saat pengadilan berlangsung.